adalah salah satu-satunya perbankan syariah yang mengelola apa yang disebut dengan RKUD. Ya, kalau di Kota Ternate saya lihat setiap pagi itu ada semacam tengkulak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bankers, kembali lagi di Islamic Banking Podcast. Pada podcast kali ini merupakan podcast yang sangat istimewa karena bintang tamu kita pada kali ini adalah Wali Kota Ternate, Bapak Dr. Tauhid Soleman. Halo Pak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi nih Bapak, karena Bapak belum tahu, podcast ini merupakan salah satu bentuk program kerja dari program studi perbankan syariah IAIN Ternate. Sebelumnya mungkin saya ingin mengucapkan selamat nih kepada Bapak karena telah terpilih menjadi Wali Kota Ternate. Mungkin sudah beberapa bulan, tapi saya excited sekali karena langsung mengucapkan selamat bertetapan nih dengan Bapak. Congratulations Pak. Dengar-dengar nih sebelum menjabat sebagai Wali Kota Ternate, sebelumnya Bapak itu adalah sekretaris daerah Kota Ternate, terus juga sebagai penasehat masyarakat ekonomi syariah Kota Ternate. Selain itu, Bapak juga adalah komisaris BPRS Bahari Berkesan. Tentunya kalau berbicara mengenai perbankan syariah, udah familiar dong tentunya. Nah, saya mau tanya nih pandangan Bapak. Dulu setelah menjabat sebagai penasehat masyarakat ekonomi syariah dan setelah menjabat sebagai wali kota Ternate, tentunya melihat masyarakat di kota Maluku Utara, khususnya di kota Ternate, yang mengetahui mengenai ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dari prakteknya ataupun pengetahuan terhadap masyarakatnya, itu nominan lebih ke ekonomi syariah atau ke konvensional sih Pak? Iya, jadi begini, kita harus lihat dulu potensi ekonomi yang ada di suatu daerah. Iya. Mana lebih duluan, apakah ekonomi tradisional atau ekonomi konvensional, Iya, atau perbankan konvensional, ataukah perbankan syariah. Ya. Ternate kita tahu bahwa sebagai kota dagang, kota jasa perdagangan, iya, kemudian Ternate juga adalah bagian dari Kesultanan Ternate, Kesultanan Islam. Semestinya hal yang terkait dengan ekonomi Islam, saya tidak bisa bilang syariah tapi ekonomi Islam, sesuatu yang bukan asing semestinya. Namun kita tahu bahwa sejak kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat lebih banyak mengetahui terkait dengan ekonomi konvensional. Meskipun pada saat ini di Ternate lagi tumbuh tren kenaikan masyarakat untuk beralih kepada ekonomi syariah. Saat ini lagi tumbuh di kota Ternate. Mudah-mudahan ini menjadi tren positif, karena tren positif dari ekonomi syariah tidak hanya di kota Ternate, tetapi juga di dunia, termasuk juga di Indonesia. Tetapi saya harus bisa katakan sampai saat ini masyarakat sebagian kecil saja yang tahu tentang ekonomi syariah. Iya, ekonomi syariah. Kalau berbicara mengenai ekonomi syariah nih, apakah Bapak tahu keberadaan program studi perbankan syariah di IAIN Ternate? Saya pernah tahu. Pernah. Tahu. Justru disitulah sebenarnya upaya kita untuk melalui masyarakat ekonomi syariah atau MES lah, berupaya untuk IAIN sebagai salah satu perguruan tinggi Islam di Ternate bisa memperkenalkan hal yang terkait dengan studi ekonomi syariah. Saya tahu itu, tahu.
Iya, karena Bapak tahu, jadi saya berikan sedikit nih informasi, mungkin teman-teman di rumah juga belum tahu. Di Yayan sana ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang di dalamnya terdapat 4 program studi. Salah satunya adalah S1 Perbankan Syariah yang merupakan satu-satunya S1 Perbankan Syariah yang berada di Maluku Utara, khususnya Kota Ternate. Nah, lantas nih Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan keberadaan program studi perbankan syariah di Kota Ternate? Ya, tadi saya bilang ada kemunculan, ada tren positif untuk pengembangan ekonomi syariah. Iya. Nah, salah satunya apa? Salah satunya ketika pemerintah Kota Ternate mengembangkan perbankan ekonomi syariah atau perbankan syariah. Bahkan di Halmahera Selatan juga sama. Itu artinya bahwa potensi untuk pendidikan ekonomi syariah berpeluang, terutama masyarakat yang berbasis perkotaan. Iya. Nah, kita berupaya seperti itu, dan tren positif insya Allah ke depan satu ketika akan orang beralih ke ekonomi syariah. Iya. Bahkan saya tambah, bahkan sebagian besar para bangkit kita ada yang sudah berhenti dan beralih ke ekonomi syariah. Nah, ini lebih spesifik ke perbankan syariah nih Pak. Tentunya di Maluku Utara sini ada 2 jenis bank, yaitu bank konvensional dan perbankan syariah. Apa sih yang Bapak ketahui mengenai perbankan syariah itu sendiri? Ya, kalau perbankan syariah kan sistemnya kan ada akad, ada mudarabah dan lain sebagainya, ya. Proses bagi hasil, ya. Bagi hasil. Tetapi kalau untuk perbankan konvensional pasti ada bunga. Ya, itu yang kita memahami seperti itu. Oleh karena itu kita berupaya nantinya penerapan Islam itu harus kafah. Ya, salah satunya adalah betul-betul menegakkan ekonomi syariah dalam kehidupan kita. Iya. Nah, kalau berbicara mengenai menegakkan perbankan syariah di kehidupan sehari-hari, lantas nih Pak, bagaimana peran perbankan syariah terhadap perekonomian di Kota Ternate? Ya, kalau di Kota Ternate saya lihat setiap pagi itu ada semacam tengkulak. Tengkulak. Ini adalah proses yang tidak sesuai syariah. Iya. Nah, kita berupaya melalui BPRS Kota Ternate, saat itu sampai saat ini saya jadi wali kota, kita berupaya agar mereka masuk di pagi hari dalam rangka untuk menghapus praktek-praktek yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Nah, peluangnya di mana? Peluangnya melalui perbankan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Ternate. Ada di mana? Kebetulan ada di pusat ekonomi di Kelurahan Gamalama, sehingga mudah-mudahan dengan keberadaan mereka bisa mengikis praktek-praktek yang tidak sesuai dengan perintah agama. Iya, semoga dapat mengikis praktek-praktek yang tidak sesuai dengan syariah. Nah, terus nih Pak, apa saran Bapak kepada perbankan syariah dalam pengembangan perekonomian di Kota Ternate? Saat ini kita tahu persis bahwa BPRS Kota Ternate adalah salah satu-satunya perbankan syariah yang mengelola apa yang disebut dengan RKUD, rekening kas umum daerah, satu-satunya di Indonesia. Itu artinya bahwa proses-proses pemerintahan bisa diyakini menggunakan perbankan syariah, salah satunya contoh di Ternate. Nah, dan mudah-mudahan ini juga menjadi contoh untuk perbankan lain di Indonesia, termasuk di kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Dan kita berupaya untuk mendorong atau berekspansi perbankan syariah tidak hanya di Kota Ternate, bahkan di kabupaten kota yang ada di Provinsi Maluku Utara. Iya, karena program studi S1 Perbankan Syariah ini adalah satu-satunya program studi yang berada di Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Apakah nih Pak, kedepannya ada peluang kerjasama atau tidak nih antara pemerintah Kota Ternate dengan mahasiswi atau mahasiswa atau lulusan dari program studi Perbankan Syariah? Welcome. Wow, welcome. Ya, sangat terbuka berarti. Sangat terbuka, dan insya Allah nanti kita akan kerjasama dalam rangka untuk bagaimana mendorong agar ekonomi syariah bisa menjadi kutub ekonomi baru yang ada di Kota Ternate. Iya, mungkin dari lembaga keuangan atau dalam administrasi misalnya. Iya, mungkin itu sedikit bincang-bincang bersama Bapak Wali Kota Dr. Tauhid Soleman. Sebelum saya closing nih Pak, kiranya Bapak dapat mengajak teman-teman di rumah agar bisa kuliah di Yayan Ternate dan bergabung bersama program studi kita, yaitu program studi S1 Perbankan Syariah.
Ya, saya pada kesempatan yang baik ini meminta kepada masyarakat Kota Ternate atau Maluku Utara, kebetulan ada fakultas yang mengajarkan pendidikan terkait dengan ekonomi syariah. Ini adalah kesempatan kita untuk berkontribusi pengembangan pendidikan ekonomi syariah yang ada di Maluku Utara. Silakan bisa datang langsung ke IAIN Ternate, sehingga mudah-mudahan Ternate insya Allah menjadi pusat ekonomi syariah yang ada di Maluku Utara atau di Indonesia bagian timur. Iya. Terima kasih Pak atas waktu yang telah diberikan kepada kami, kepada teman-teman di rumah, dan mungkin nih kepada Bapak, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kami yaitu PBS Official. Mungkin Bapak habis ini bisa langsung di subscribe dan melihat hasil wawancara dan podcast bersama Siap, kami. saya nanti akan subscribe. Iya. Jadi buat teman-teman di rumah jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah bersama menonton. See you next time. Bye bye.